warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talisa Valenia Soeharto dari kelas 11 IPS 3. Saya akan menjelaskan materi sejarah Indonesia mengenai orang-orang Cina berontak. Sebelum Belanda menguasai dan menduduki Batavia, Cina sudah memiliki hubungan dagang dengan Jawa. Jumlahnya pun sudah cukup banyak. Tak jarang, banyak dari mereka, terutama pedagang-pedagang Cina di pesisir pantai, tidak sedikit menikah dengan penduduk-penduduk Jawa. Mereka hidup dengan tenang, damai, dan berdampingan dengan penduduk-penduduk dari Belanda maupun dari Jawa. VOC memang sengaja mendatangkan banyak orang Cina ke Indonesia dari Tiongkok untuk mendukung kemajuan perekonomian di Pulau Jawa. Namun, tidak semuanya orang-orang Cina yang datang dari Tiongkok merupakan golongan atas. Banyak dari mereka termasuk golongan bawah, miskin, dan tidak memiliki modal. Sehingga banyak dari mereka juga yang menjadi pengemis, bahkan pencuri. Namun, karena banyaknya penduduk dan warga yang datang dari Cina ke Batavia, VOC pun membuat surat izin bermukim atau yang biasa kita sebut dengan permisi brief atau juga surat pas untuk membatasi datangnya orang-orang Cina ke Batavia. Biaya pembuatan surat izin tersebut sebesar Rp2. Dan dalam waktu 6 bulan, warga-warga Cina yang datang dari Cina ke Pulau Jawa diharuskan untuk mendapatkan surat izin tersebut. Namun, karena terjadinya praktik korupsi yang dilakukan oleh VOC, harga pun menjadi naik. Dan banyak dari mereka, termasuk golongan Cina, tidak memiliki kartu surat izin tersebut, sehingga mereka harus dideportasi kembali ke negara asalnya atau dipekerjakan di Sri Lanka di perkebunan pala milik VOC. Karena kebijakan surat izin bermukim yang ditetapkan oleh VOC yang menjadi penyebab orang-orang Cina berontak kepada VOC. Di antaranya, banyaknya orang Cina yang tidak mampu memiliki surat izin karena harganya dinaikkan, dan juga banyaknya orang Cina yang tak berizin akan ditangkap. Akibatnya, orang-orang Cina pun membentuk gerombolan untuk memberontak dan melakukan perlawanan kepada VOC. Akibatnya, terjadilah perlawanan yang diakibatkan oleh surat izin tersebut terhadap VOC oleh orang-orang Cina. Di antaranya, pada tahun 1740, VOC menafsirkan bahwa kebakaran yang terjadi di Batavia merupakan keberontakan oleh orang-orang Cina. Yang kedua, orang Cina juga melakukan perlawanan di Jawa Tengah. Salah satu tokoh yang terkenal adalah Oi Panko. Yang ketiga, perlawanan orang Cina terhadap VOC pun meluas. Terutama mereka melakukan perlawanan di daerah pesisir Jawa. Perlawanan di Jawa juga mendapat dukungan dan bantuan dari bupati setempat. Yang menariknya, Raja Pakubuwana II juga turut melakukan perlawanan terhadap VOC. Pada tahun 1741, benteng VOC di Kartasura diserang hingga runtuh. Namun VOC tak tinggal diam. VOC pun memikirkan berbagai cara untuk mengatasi pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang Cina. Salah satunya ialah VOC melakukan kegiatan sweeping, yaitu kegiatan di mana mereka memasuki rumah-rumah milik orang Cina dan melakukan pembunuhan terhadapnya. VOC juga segera meningkatkan kualitas dan kekuatan tentaranya, serta meningkatkan juga persenjataannya. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.